Perkenalkan, nama saya Kristi Levina Ilwaru, NPM 12 11 42 011 90042. Saya dari kelas E, Program Studi Keperawatan, Fakultas Kesehatan, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas saya terkait dengan kasus hipertensi untuk memenuhi tugas mata kuliah keperawatan medikal beda 1. Berbicara tentang hipertensi. Namun sebelum itu kita harus ketahui apa itu hipertensi. Hipertensi adalah tekanan darah tinggi. Kondisi ini dapat menyebabkan komplikasi kesehatan yang parah dan meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, dan terkadang bisa juga kematian. Hipertensi dapat diketahui dengan cara memeriksa tekanan darah. Hasil tekanan darah dapat ditulis dalam 2 angka, yaitu angka yang pertama adalah sistol dan angka yang kedua adalah diastol. Untuk angka pertama, sistol, mewakili tekanan dalam pembuluh darah ketika jantung berkontraksi atau berdebar. Sedangkan angka yang kedua atau diastol mewakili tekanan dalam pembuluh darah ketika jantung beristirahat di antara detak jantung. Seseorang dapat dikatakan hipertensi atau tekanan darah tinggi apabila tekanan sistolnya di atas 140 ml air raksa dan tekanan diastolnya di atas 90 ml air raksa. Ada 2 penyebab hipertensi atau tekanan darah tinggi, yaitu hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Hipertensi primer ialah kebanyakan orang pada penyebab tekanan darah tinggi sering tidak diketahui penyebabnya. Hipertensi primer cenderung berkembang secara bertahap selama bertahun-tahun. Sedangkan hipertensi sekunder ialah beberapa orang yang memiliki tekanan darah tinggi memiliki kondisi yang mendasarinya. Hipertensi sekunder cenderung muncul secara tiba-tiba dan menyebabkan tekanan darah tinggi lebih dari hipertensi sebelumnya atau hipertensi primer. Adapun faktor risiko dari akibat penyebab penyakit hipertensi dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu faktor risiko yang dapat diubah dan faktor risiko yang tidak dapat diubah. Untuk faktor risiko yang tidak dapat diubah, yaitu umur dan keturunan atau genetik. Umur mempengaruhi terjadinya hipertensi. Karena dengan bertambahnya umur, risiko terkena hipertensi menjadi lebih besar. Sedangkan keturunan atau genetik juga mempertinggi risiko terkena hipertensi, terutama pada hipertensi primer. Nah, faktor risiko yang dapat diubah seperti kegemukan atau obesitas, psikososial dan stres, banyak merokok, dan konsumsi garam yang berlebihan. Mengapa kegemukan atau obesitas merupakan faktor risiko dari penyakit hipertensi? Karena berat badan dan indeks massa tubuh berkolerasi secara langsung dengan tekanan darah, terutama tekanan darah sistol. Kegemukan bukan penyebab hipertensi atau tekanan darah tinggi. Akan tetapi,
prevalensi hipertensi pada kegemukan jauh lebih berisiko. Selanjutnya adalah psikososial dan stres. Terkadang juga stres ketegangan jiwa, rasa tertekan, murung, rasa marah, rasa takut, rasa gelisah, dan rasa bersalah dapat mempengaruhi terjadinya risiko hipertensi. Karena apa? Dapat merangsang kelenjar anak ginjal untuk melepaskan hormon adrenalin dan memacu jantung berdenyut lebih cepat serta lebih kuat sehingga tekanan darah akan meningkat. Selanjutnya adalah merokok. Mengapa merokok dapat mempengaruhi faktor hipertensi? Karena zat-zat kimia beracun seperti nikotin dan karbon monoksida yang dihisap melalui rokok yang masuk ke dalam aliran darah dapat merusak lapisan endotel pembuluh darah arteri dan mengakibatkan proses sehingga tekanan darah tinggi. Merokok juga meningkatkan denyut jantung dan kebutuhan oksigenasi untuk disuplai ke otot-otot jantung, dan merokok pada penderita tekanan darah tinggi semakin meningkat risiko kerusakan pada pembuluh darah arteri. Selanjutnya adalah konsumsi garam berlebihan. Ya, itu adalah kebanyakan orang seperti begitu karena mengkonsumsi garam yang berlebihan. Nah, kenapa? Karena garam menyebabkan penumpukan cairan dalam tubuh karena menarik cairan di luar sel agar tidak dapat dikeluarkan, sehingga akan meningkatkan volume dan tekanan darah. Nah, untuk pencegahannya, maka kita harus cerdik. Cerdik dalam arti kita harus cek kesehatan secara rutin, harus enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet yang seimbang, dan istirahat yang cukup, serta kelola stres. Nah, pencegahan penyakit hipertensi dapat dilakukan dengan pengendalian faktor-faktor risiko, seperti mengurangi asumsi garam, menurunkan berat badan, ciptakan keadaan yang rileks, terus berhenti merokok. Selanjutnya itu juga diet rendah lemak. Nah, untuk pengobatannya, selain mengkonsumsi obat-obatan, bisa juga dilakukan melalui terapi relaksasi, misalnya terapi yoga. Dalam terapi tersebut, bertujuan untuk mengendalikan stres dan memberikan dampak relaksasi pada pengidap hipertensi atau darah tinggi. Nah, untuk upaya-upaya pencegahannya, bisa dari pencegahan primer, sekunder, dan pencegahan tersier. Untuk pencegahan primer, merupakan pencegahan sejati yang mendahului suatu penyakit dan diterapkan pada individu yang sehat secara fisik dan secara emosional, yaitu tidur yang cukup sekitar 6-8 jam per hari, kurangi makanan yang berkolesterol, terus perbanyak aktivitas untuk mengurangi berat badan. Untuk pencegahan sekundernya, kita harus mengatur pola makan yang sehat, harus banyak makan sayur-sayuran, harus perbanyak makan buah-buahan, harus perbanyak minum air putih. Nah, dan juga kita harus mengurangi mengkonsumsi garam, serta mengurangi alkohol dan berhenti merokok. Untuk pencegahan tersiernya, kita harus rajin mengkontrol darah secara rutin, serta harus berolahraga dengan teratur, dan
juga harus disesuaikan dengan kondisi tubuh kita.